dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Para hadirin, alhamdulillah malam hari ini kita sudah memasuki di hari yang ke-29. Berapa ya? Malam ke-9 ya. Malam ke-9. Hari yang ke-8 memasuki malam yang ke-9. Artinya kita sudah melaksanakan sholat beribadah puasa selama 8 hari di tahun ini. Dan alhamdulillah ibadah sholat tarawihnya telah kita selesaikan di yang ke-9 harinya. Hadirin, kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita, terutama yang kita kerjakan di bulan Ramadan, puasanya, tarawihnya, tilawah Al-Qur'annya, infak, sedekah dan lain sebagainya. Kita berharap semua insyaallah amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, ke depan kalau baru 9 kira-kira 20 berapa? 21 atau 22 ya, kira-kira begitulah ya. Kedepan ini lebih banyak lagi masih ya. Kira-kira pertanyaan saya, hadirin Bapak Ibu, lebih ringan atau lebih berat ya? Lebih ringan ya, alhamdulillah lebih ringan. Tapi biasanya di mana-mana mungkin masalahnya itu semakin berat, jamaahnya semakin maju. Tapi ini malam pertama saya lewat ini, malam pertama ini baru malam berapa ke 9 nih, udah tinggal sedikit, udah semakin maju, banyak kemajuan. Jadi semakin berat, ya, semakin banyak godaannya. Kira-kira kalau pertanyaan saya, kalau ibadah kita semakin berat penyebabnya apa kira-kira? Banyak tahu ya? Kira-kira kurang lebih satu di antaranya, mungkin banyak. Satu di antaranya itu kita itu kebanyakan dosa. Iya enggak? Karena dosa itu mengganduli. Kamu mengganduli? Gendotan. Susah kita mau jalan. Susah bener nih jalan. Ada yang ganduli. Yang ganduli siapa? Dosa kita. Ya. Hadirin. Jadi dosa itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innal abda idza annaba nukitab fi qalbihi nuqtatun sauda. Sesungguhnya seorang hamba itu kalau dia berbuat dosa itu akan tertitik di dalam hatinya satu titik hitam. Kita ini yang menggerakkan ibadah itu adalah hati kita, Pak. Iya enggak? Coba dari rumah kita ingin berangkat sholat tarawih, sholat isya, kemusola ini, musola yang paling kita cintai sedunia, musola akhirat. Siapa yang menggerakkan? Hati kita tuh. Kita pengen puasa besok, hati kita sudah menggerakkan dengan niat barusan. Nawaitu qaumul besok saya mau puasa, kira-kira. Tapi kalau hatinya hitam, legam, banyak dosanya, jadi susah hati itu buat menggerakkan kita. Ya, masih untung. Kalau kita bikin dosa, yang nitik itu dalam hati, nggak kelihatan. Coba kalau kita bikin dosa, titiknya ada di tubuh kita, kayak lalat gitu. Kira-kira badan kita pada hitam semua, kecuali dosa itu. Tapi wa idza ada wastaghfara sholat, kalau dia ada kembali kepada Allah, ingat kepada Allah, wastaghfara, dia beristighfar, maka hatinya akan bersinar lagi, bersih lagi, cemerlang lagi. Ya. Jadi yang penghilang dosa itu, ya, diantaranya adalah apa? Ada kembali kepada Allah. Ingat kepada Allah, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya hasanat, perbuatan-perbuatan baik itu akan menghilangkan sayyi'at, dosa. Gitu, ya. Hadis yang paling masyhur, as-shalawatul khams.
wal jum'atu ila jum'at wa ramadan ila ramadan yukaffiru bainahunna idina bil kabair. Sholat yang 5 waktu itu menghapus dosa-dosa kita. Dari sholat ke sholat. Tadi kita sholat zuhur. Sholat zuhur kan tadi kita? Sholat kan? Ya sholat. Ya sholat. Habis sholat zuhur kita bikin dosa enggak? Bikin. Dan sholat asar, alhamdulillah dosanya dihapus oleh sholat. Habis sholat asar bikin dosa lagi dihapus oleh sholat. Begitu seterusnya. Dosa harian. Wal jum'atu ila jum'ati, dari sholat Jumat ke sholat Jumat. Kemarin kita sholat Jumat ya. Sabtu bikin dosa. Minggu besok tadi ya bikin dosa. Terus sampai hari Kamis dosa seminggu dihapus oleh sholat Jumat. Ramadan ila Ramadan. Ramadan dulu kita sudah melewati. Terus Ramadan itu mulai Syawal, apa? Ini apa ya? Hah? Zulhijjah, begitu ya? Lupa. Itu nanti dihapus oleh begitu seterusnya. Tapi itu dosa saya kecil. Kemudian wastaghfar. Di samping kita mengerjakan perbuatan hasanah tuh, jadi bapak-bapak pesan kalau kita habis berbuat dosa nih, ya kita buru-buru mengerjakan perbuatan baik kita itu. Dan kita sedekah dan sebagainya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala innal hasanat yudhibul sayyi'at. Kemudian wastaghfar, dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita juga ya. Astagfirullahaladzim. Begitu. So pula bersih lagi hati kita. Wadzalika ar-rah, itulah kata yang disebut dalam Al-Quran ar-rah. Bal rona ikut bihim lima kanu ya itu ya ayat ya. Itulah hak yang berhak gitu hadir. Jadi kalau kita insya Allah ingin dimudahkan oleh Allah, digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan ibadah di bulan Ramadan, banyak kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, bulan Ramadan itu juga disebut Syahrul Tarbiyah. Ya, apa Syahrul Tarbiyah? Tarbiyah apa ini? Pendidikan, pembinaan, penggemlengan, diklat. Jadi kita ini ya, sedang berada di bulan Syahrul Tarbiyah, bulan pendidikan, bulan penggemblengan, bulan pembinaan. Siapa yang mau menggembleng kita? Siapa yang membina kita? Langsung Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya Pak, hadirin ya, kalau orang ini kita anak-anak muda lama dari pegawai negeri, sebelum masuk ke pegawai negeri, dididik dulu gitu. Ada bagi polisi, masuk dulu, namanya pendidikan dan latihan. Kalau dulu sih memang sekolah polisi dan negara itu. Mungkin orang tua SPL, orang zaman sekarang zaman SPL. Kalau ini dulu budel. Ini. Konseko. Itu orang-orang zaman dulu. Yang anak-anak muda ini biasa dulu masih muda, dasar nih ya. Belum dilahirin, belum diberanakin bahasa orang terakhir ini. Kita tuh diklat. Yang namanya diklat, ada yang lulus, ada yang gagal. Nah, apa mau dia ngajar sekolah polisi kagak jadi? Gagal dia. Lalu pelatihan ini nggak lulus. Kok dia nggak diterima jadi kapal? Itu lagi pelatihan gagal. Ada nggak yang gagal? Nah, ternyata hadirin kita juga ada yang berhasil, ada yang gagal. Cuma kalau kita yang berhasil itu ya keluar daripada bulan Ramadan, tujuannya Allah Subhanahu wa taala mencetak kita itu yaitu la'allakum tattaqun. Pasti kamu menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa bahasa Arabnya
takin. Kalau takun itu kalau kita belajar bahasa Arab itu ada fi'il yang selalu senantiasa berbuat dalam ketakwaan. Orangnya namanya muttaqin. Kalimat la'ala itu juga dari bahasa Arab juga nih kayak. Kalimat la'ala kalau diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu namanya litahqiq. Litahqiq itu artinya satu kepastian. Tapi kalau saya mengucapkan kalimat la'ala namanya litarojih, namanya harapan. Ya. Ini la'ala di sini Allah yang bilang pasti kamu menjadi orang yang bertakwa. Orang beriman kalau mengerjakan ibadah di bulan Ramadan sesuai dengan jumlah, petunjuk dari pelaksanaan yang Allah gariskan, tata cara yang Allah bikin aturan, dikerjakan dengan sebenar-benarnya, keluar daripada kita bulan Ramadan, pasti menjadi orang yang bertakwa. Apa sih aku lihatnya? Ya kalau kita lagi puasa, ya caranya nih bukan hanya puasa lapar dan haus, tapi kita jaga semua anggota kita sebenarnya. Ya, mulut kita jangan ngomong sembarangan, jangan gibah, ngomongin orang. Hadirin, jangan sekarang namanya gibah itu bukan mulut doang. Apa dia? Jari kita juga punya gibah juga nih. Udah memberita, contohnya kuat, ngomongin orang. Jangan kita berdusta lagi puasa bohong. Ya, bapak-bapak jangan ngajarin anaknya berbohong. Semua lah, anggota. Hadirin, pada zaman itu di sorga. Ada satu pintu Pak. Namanya pintu apa ya? Namanya pintu roya. Babur roya. Bab itu artinya pintu. Roya itu pintu roya. Itu pintu roya khusus disediakan buat orang yang berpuasa. Nanti pintu itu bisa ngomong. Apa ngomongnya? Manggil. Ayo soyun. Bapak-bapak jangan pikirin bagaimana pintu bisa ngomong. Aina sholimun, mana orang yang berpuasa, mana orang yang berpuasa. Tidak ada hulu awal waktu masuk semuanya, termasuk jamaah musyawarah ikhlas. Ada mau nggak masuk? Masuk. Semuanya masuk. Itu tuh rapat itu. Ada orang mau aja bang sendiri. Di sorot di nanti di akhirat. Kok saya nggak dipanggil ya? Kok saya nggak dipanggil? Saya belum puasa. Kok saya nggak masuk? Dari tanya, ada orang yang puasa tapi tidak dipanggil oleh pintu roya tadi. Begitu kata Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Kamin sholimin, laisa lahu min siyamihi illa jurat. Berapa banyak orang yang berpuasa, kata Rasulullah, tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya dapat lapar dan haus. Puasa ente, puasa lapar banget, haus banget, capek banget, mati, kagak ada pahalanya. Kenapa tuh? Itu anggota tubuhnya tidak dijaga dan tidak diperiksa. Itu namanya tidak mengikuti jumlah yang digariskan oleh Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya kita bersiar. Bukan bapak-bapak mengerjakan tapi Al-Quran. Belum baca. Baca Quran di bulan Ramadan. Ya, di sini alhamdulillah tiap malam pada Ramadan di sini. Saat alhamdulillah. Baca surat An-Nas. Ya Allah, masa kita kagak bisa baca Quran di bulan Ramadan baca Quran.
Setidak-tidaknya 1 hari 1 juz, supaya hatam sebulan 30 juz. Jangan juz, jangan juz terus. Saya mau bukannya 1 juz, jangan Ustaz. 2 juz, apa? Juz sukses itu macam-macam. Ya, bukan hanya itu baru tahap awal membaca. Kita sadar untuk hati. Direnungi artinya sebagainya. Alif Lam Mim Dzalika kitabul la raiba fihi. Apa artinya itu? Yang paling berat bukan membacanya, bukan mentadabburinya, tapi yang paling berat adalah mengamalkan dalam keadaan hidup sehari-hari, yaitu seperti apa yang diajarkan oleh Al-Quran. Hadirin, kira-kira itu tuh yang baru saya sebutkan baru 2 poin, beberapa poin. Itu ada juga peraturan yang mau memberikan di bulan Ramadan dan lain sebagainya dan kita sebutkan nanti waktunya habis. Kalau kita kerjakan, kalau kita laksanakan, maka keluarga kita di bulan Ramadan menjadi insan yang bertakwa, yaitu orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Allah yang tidak oleh kok mutakin, karena orang bertakwa itu orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Hadirin para jemaah, ayo kita sama semangat mengisi hari-hari Ramadan kita di hari ke-8, ke-9, ke-10 dan berikutnya ya, sampai keluar daripada Ramadan, keluar dari bulan Ramadan keluar. Insya Allah kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita menjadi orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.